Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun tentunya kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Amangku Hakim Medsos. Mudah-mudahan dengan harapan, taufik, kesehatan, kenikmatan, inayah hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan mengenai konten saya beberapa hari yang lalu, di mana dalam konteks pembahasan tentang masalah apa yang disampaikan oleh salah satu ulama Indonesia yang ahli tasawuf, dan belaan-belaan dan dukungan terhadap tertuju pada Habib Lutfi ini amat sangat menggelitik, terutama justru orang-orang ini sebetulnya paham tentang keilmuan, paham tentang kitab, akan tetapi karena demi untuk menutupi sebuah fakta dan untuk mengangkat derajat idola, mereka memelintir sebuah kenyataan yang ada. Mereka gunakan narasi-narasi yang mana bahkan memberikan suatu pemahaman ke masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi adalah suatu perkara yang tidak salah. Dan bahkan kekejian yang hadir dari mereka menuduh kita yang mengatakan bahwa telinga itu bukan termasuk bagian daripada rukun atau fardu wudu. Ini hanya karena kita benci kepada Habib, karena kita tidak suka, karena hasud, karena iri. Ini tuduhannya luar biasa. Dan bahkan mereka mengatakan kita adalah orang yang tanpa dasar ilmu, hanya memframing karena kita tidak suka. Oleh karena itu, bukan maksud saya untuk menggurui terlebih Kang Sarwiye, yang mana kita paham ketika beliau mengkaji. Dan nanti akan saya paparkan lebih jauh. Karena itu saya akan menyajikan sebuah referensi yang membantah tuduhan bahwa kita itu bukan atas dasar ilmu. Di mana saya menyajikan bahwa ini adalah kitab Al-Bajuri. Ini ada 2 juz kitab. Rangkaian kitab ini adalah Matan Takrib, Fathul Qorib, dan Al-Bajuri atau Tausiyah. Di sini jelas keterangan. Dan kitab ini saya kaji pada tahun 2000-an. Dan bukan hanya satu pesantren, bahkan saya 2 pesantren. Yang pertama saya kaji di Sumatera, salah satu pesantren yang ada di Sumatera, dan yang kedua saya kaji di salah satu pesantren yang ada di Jawa Tengah. Di mana para guru saya adalah seorang yang hafid di dalam Al-Quran dan ahli di dalam baca kitab. Tapi mereka tidak sesombong apa yang kita saksikan di media sosial saat ini. Tidak mentang-mentang. Inilah bentuk keprihatinan kita. Dan mengapa saya ambil rujukan kitab ini? Karena kitab ini adalah sebagai acuan standar yang rata-rata pesantren, yang rata-rata pondok dunia pendidikan yang ada di Nusantara ini, Indonesia, mayoritas mengkaji kitab yang namanya Takrib Fathul Qorib. Dan nanti kita akan kaji. Untuk mengenai kitab Tausiyahnya, ini terlalu melebar karena dia sudah termasuk membahas tentang nahu sorobnya, alasan-alasan mengapa dia dibaca nasab, rofa, dan sebagainya. Jadi pemaknaan di dalam kitab Tausiyah atau Al-Bajuri itu lebih melebar, lebih rinci, termasuk tentu membedah tentang makna maknawinya, makna lafdinya. Jadi dikaji dengan kajian ilmu nahu sorobnya selain dengan makna yang ada atau arti yang ada. Oleh karena itu, apa yang menjadi belaan mereka, dukungan mereka terhadap Habib Lutfi mungkin bisa dipercaya oleh masyarakat awam. Boleh mereka yakin bahkan kepada orang yang tidak pernah ada di lingkup pesantren. Tetapi kalau kita yang sudah menempuh di pesantren, kita pertanyakan, kalau mengenai hal dasar seperti halnya wudu, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Kita pertanyakan, pesantrennya di mana? Karena ini adalah sebuah mayoritas. Makanya ketika statement ini didukung mati-matian oleh para muhibbinnya, termasuk Kang Sanwi, saya sayangkan. Ini lucu sekali. Karena ini adalah kitab standar mayoritas santri yang ada di Nusantara. Mayoritas rata-rata pondok itu mengkaji kitab Takrib dan Fathul Qorib. Dan ini bukan satu-satunya kitab. Bahkan yang lebih miris lagi, ini dinyatakan oleh kitab Mabadi Fikih juz 1 yang dimana menyatakan bahwa rukun fardunya wudu itu ada 6. Begitu pula di dalam kitab kecil yang namanya Durarul Bahiyah mengatakan pula bahwa fardu wudu itu ada 6. Dan begitu pula Matan Takrib, Fathul Qorib, dan seterusnya. Jadi kitab ini saya kaji, bukan ini dapat dari Shopee, bukan. Lihat warnanya sudah mulai pudar. Kemudian lagi, nah percak-percaknya terlihat di situ. Jadi ini bukan dari Shopee. Saya pastikan ini adalah kitab yang betul-betul saya kaji. Mengapa di dalam ini tidak ada coretan atau kosongan? Karena kitab ini kami selaku santri diwajibkan untuk menggunakan metode sorogat. Kami sorogat, yakni baca kitab
melalui guru khusus jam waktu tertentu. Bahkan sebelum ngaji kitab Matan Takrib, ini kami diawali dengan kitab Riyadul Badi'ah. Di situ mulai wajib untuk sorogan, Riyadul Badi'ah, Takrifatul Qorib. Kemudian setelah ke Al-Bajuri, ini mengambil kembali ke Fathul Mu'in. Setelah itu untuk kitab tasawufnya sampai ke Dalatun Nasihain. Ini yang wajib tentunya untuk disorogankan atau ngaji yang disimak. Khatamnya itu bisa 2-3 kali bahkan lebih. Bergantung bagaimana kepahaman kita, kelancaran kita. Dan nanti kitab ini akan saya baca dengan menggunakan lughat bahasa Jawa, Baygon Jawa. Karena saya mengkaji di kitab pesantren yang mana itu menggunakan tata bahasa Jawa. Dan saya pribadi, di mana saya dilahirkan, yang berasal dari ibu dan ayah murni dari orang Palembang. Sehingga kalian bisa bayangkan betapa rumitnya ketika seorang yang lain suku, budaya, bahasa untuk bisa memahami, menerjemahkan kitab yang mana itu bukan pada adatnya. Melalui beberapa fase. Jadi tidak ada anjuran dan tidak perlu untuk disombongkan. Seakan-akan kita adalah orang yang paling pandai. Mereka adalah orang yang paling pintar, paling piawai. Terkecuali kalau kalian itu baca kitab atau ngaji belajar kitab itu di negara Inggris. Mungkin sama sejarahnya dengan apa yang saya lakukan. Kalian mulai dari beberapa fase, paham dulu bahasa Inggris. Cuman perlu saya garis bawahi, satu-satunya kitab yang sempurna yang saya ketahui bahwa hanyalah warisan leluhur kitab terjemah bahasa Jawa dan kitab bahasa Sunda, di mana di situ konspirasi atau gabungan daripada makna sekaligus memperagakan kaidah ilmu nahwu shorof. Palembang ada namanya kitab, yakni bahasa Melayu. Tapi kalau kita lihat sama halnya dengan kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidaklah sesempurna apa yang dilakukan oleh para alim ulama yang ada di Pulau Jawa. Jadi keberuntungan buat kalian, tentunya kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa. Tapi keberuntungan itu jangan dibuat kesombongan, jangan digunakan untuk membela sesuatu yang tidak perlu dibela. Jangan memelihara suatu fakta, gunakan keilmuan itu sesuai dengan kapasitasnya. Saya menyayangkan betul dengan fenomena ini. Dan nanti kawan, ini akan saya baca dengan menggunakan terjemahan bahasa Jawa. Dan saya sudah mengutarakan latar belakang saya. Mungkin saya tidak sehebat daripada Kang Sani Uye. Mungkin saya tidak sepiawai dengan kawan-kawan lainnya yang bagaimana masih melantunkan daripada kalimat-kalimat kata Jawa. Tetapi saya garis bawahi kembali bahwa tidak perlu kita menyombongkan keilmuan kita, kepintaran kita kepada orang lain. Terlebih kita gunakan untuk menyudutkan seseorang. Kalau hal ini saya balikan sebuah fakta, di mana seandainya kitab ini kalian terjemahkan ke dalam bahasa Palembang umpamanya, kalian apa mampu? Banyak orang Palembang, banyak orang Lampung, banyak orang Padang, di mana itu bukan leluhur mereka yang mengarang kitab itu, tapi mereka mengkaji dalam kitab bahasanya Jawa atau Sunda. Mereka mampu. Maka kalian bisa menerjemahkan itu dengan bahasa Palembang, atau kalian bisa menerjemahkan itu dengan bahasa Lampung, atau dengan bahasa Padang. Tidak bisa. Kalian hanya bisa menguasai satu bahasa, lantas kalian seolah-olah bisa berbagai macam bahasa. Kalian melihat kawan-kawan yang lain kecil. Tidak seperti itu. Bukanlah tujuan kita mencari ilmu itu untuk membanggakan diri dan dibuat kesombongan. Nah, sahabat-sahabatku, jadi dengan latar belakang itulah saya menghadirkan daripada kitab yang familiar yang selalu dikaji di dalam dunia pesantren secara mayoritas. Dan bahwasanya persoalan ini sebetulnya persoalan yang sepele, persoalan yang sudah clear. Persoalan yang tidak ada lagi khilafiyah, terutama di mazhab Imam Syafi'i. Yang menjadi suatu pertanyaan kita ialah ketika Habib Lutfi menggunakan bahkan background beliau mengatasnamakan Aswaja Ahlus Sunnah, dibenarkan oleh Kang Sani Uye dengan mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Lantas sebenarnya siapa Habib Lutfi dan siapa sesungguhnya kalian? Jadi kalau kita menjakis bahwa harus paham dengan 4 mazhab, perkara apa dulu? Masa iya perkara seringan ini yang sudah jelas fondasi-fondasi dasarnya harus kita menggunakan 4 mazhab demi untuk sebuah pembenaran? Prihatin. Kecuali kalau seandainya Habib Lutfi mengatakan hidung ialah bagian fardu, hidung adalah wajib. Atau dengan kata lain, orang mengatakan bahwa wudhu itu tidak perlu dengan urutan, sehingga sesuka kita bagian mana, barulah kita menggunakan daripada lintas 4 mazhab. Artinya kenapa? Ketika suatu pendapat, ketika suatu hukum itu tidak kita temukan di 4 mazhab, maka ini terindikasi bahwa perkara ini adalah perkara yang mengada-ngada, perkara yang tidak dikuatkan oleh jumhur ulama. Kita tengok kembali kepada Quran dan hadisnya, tidak ada. Maka mutlak apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Seperti itu seharusnya. Bukan kalian gunakan untuk pembelaan suatu hal yang memang sudah mendasar, yang memang sudah inkrah dalam hal ini. Jadi ini adalah perkara kecil yang besar-besarkan dan melebar kemana-mana. Baik,
di sini tentunya kita langsung kepada tema di mana jelas ibarah yang dikatakan oleh kitab ini wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara ahaduha utawi salah sujine sitah iku aniyatun niat. Di mana fardu wudu itu ada 6 perkara, di antara salah satunya itu adalah niat. Di mana dijelaskan dengan rinci, dengan gamblang, jelas di sini bagaimana tata cara kita melafadzkan niat. Bagaimana minimal niat itu yang tergolong ke dalam niat kita dalam melakukan sesuatu, terutama dalam berwudu. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan antara niat dan perbuatan, terutama melakukan daripada wudu ini. Di sini jelas diceritakan, dibahas permasalahan ini. Kemudian lagi yang kedua, yakni ghusl jami'il wajhi, yakni dengan membasuh seluruh bagian wajah. Di sini juga diterangkan secara rinci, bahkan termasuk wajah itu bagian panjang dan lebarnya, batasan-batasannya. Ini tentu bahas di dalam kitab ini. Akan tetapi niat saya bukan untuk menggurui, bukan untuk ngajar di sini, tetapi untuk memberitahu kawan-kawan mungkin lupa. Udah kadang baca kitab besar, lupa dengan standar kitab, lupa dengan hukum dasar. Oleh karena itu saya hanya memberitahu, mengingatkan di sini. Jadi mungkin kawan-kawan itu ya lebih pandai, lebih pintar, karena terlebih sudah mengkaji hal ini melalui kajian 4 mazhab, kan sudah luar biasa. Kemudian setelah kita membasuh daripada wajah, di mana yang ketiga itu adalah ghuslu yadaini ila mirfaqaini. Jadi ini sebenarnya pelajaran-pelajaran yang tidak perlu lagi sebetulnya kita harus bahas, harus kaji, karena sudah jelas di sini. Kemudian jadi supaya tidak panjang lebar kawan, kita langsung pada pembahasan apa tentu yang dibahas oleh Habib Lutfi, apakah betul di mana membasuh telinga itu adalah termasuk daripada rukun atau fardunya wudu. Disinilah tentu kita membantah dengan referensi kitab. Bahkan ada yang dari kalangan muhibin itu, wah luar biasa, yang gayanya hebat, bahkan menuduh kita itu tidak ada referensi, tidak ada dalil, hanya karena kita benci pada para habaib. Masya Allah, ini tuduhan yang keji. Dan nanti juga kita akan pertanyakan orang yang tentu mengatakan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah tertib. Akan tetapi kita fokus di mana bagian daripada keempat fardu daripada wudu itu adalah mashu badir roksi, yakni dengan tentunya mengusap sebagian daripada kepala, sebagian, artinya bukan secara keseluruhan. Kalau sebagian itu ada batasan-batasan tertentu, ada yang mengatakan bahkan 1 pun bisa, ada yang masyhur itu adalah 3. Tetapi bagi ulama ahli fikih untuk kehati-hatian tentu tidak menggunakan ukuran jadi standar hitungan. Jadi perlu dipahami, harus kawan-kawan tentunya paham. Sebagaimana pula orang yang ahli dalam fikih ialah orang yang warok, orang yang hati-hati menjaga hal-hal perkara-perkara yang haram, orang yang hati-hati dalam melaksanakan ibadah, itu tidak ceroboh seperti itu. Kemudian setelah mashul badir rasi ini langsung ke ghusl rijlain ilal ka'baini. Jadi tidak ada kuping. Ketika selesai mengusap kepala, ini langsung ke kaki. Kemudian yang terakhir adalah urut, di mana antara niat membasuh muka, tangan, rambut, dan kaki itu dilakukan dengan berurutan, tidak ngacak. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa boleh kita melakukan kaki terlebih dahulu sebelum tangan, atau kita acak, boleh. Nah, kajian-kajian kayak gini orang yang membolehkan harus kita buka dengan jalur 4 mazhab seperti itu. Artinya kalau tidak terindikasi dengan ulama masyhur yang terdapat di dalam imam 4 mazhab itu, jelas perbuatan dia ini adalah mengada-gada, dan tentu perbuatan yang mengada-ngada itu adalah sesat. Itu tujuannya. Kalau kita sudah jelas bermazhab Imam Syafi'i, mengapa kita harus mengkaji kitab daripada ke mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya? Terlebih background seorang Habib Lutfi ini adalah orang yang tentu mengedepankan aswaja. Ya kita pertanyakan keaswajaannya. Jadi jangan dibela konyol oleh kalian. Ya kalau salah akui salah, kekeliruan, karena banyak pikiran, karena banyaknya kesibukan. Tidak dengan kalian sudah tahu ini adalah perkara yang salah, akan membingungkan umat, kalian bela tentunya dengan hal-hal yang tidak relevan. Ini saya tidak sependapat kalau semacam ini. Kalau semua perkara ini kita bahas dengan jalur 4 mazhab, maka Wahabi pun hakikatnya tetap akan benar. Mengapa kita keras mengkritik terhadap mereka? Karena kita adalah orang yang mayoritas. Adapun apa yang mereka lakukan jelas juga sebenarnya Quran hadis, tapi mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan, difatwakan oleh para alim ulama secara mayoritas di dalam amaliyah, itu saja. Jadi kalau mereka itu memang mengadakan sesuatu amaliyah yang tidak ada dasar sama sekali, jumhur ulama tidak ada, kemudian di Al-Quran ini adalah terakhir. Makanya ketika kita babul masail, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa menjadi acuan, itu terakhir. Kita mengutamakan referensi kitab yang dikarang oleh para alim ulama itu. Kemudian kita ke permasalahan sekarang. Wa sunanuhu ay wudu'i asratun asya. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunahe wudu ay wudu'i tegese wudu iku asratu asya'a 10 pira-pira perkara. Jadi kesunahan daripada wudu ini ada 10. Dan perlu saya garis bawahi bahwa bukan hanya kitab-kitab ini yang dikaji di dalam pesantren mayoritas yang ada di Indonesia, yang terutama tentang mengkaji kaidah hukum fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Nanti akan saya jelaskan. 10 termasuk diantaranya ialah mengucapkan bismillah terlebih dahulu, membasuh dulu sebelum melakukan daripada anggota yang wajib, membasuh tangan dulu, kemudian tentu dengan kumur-kumur menghirup air ke dalam hidung, itu tentu bagian dari kesunahan yang dihitung termasuk 10 ini tadi.
Kemudian disinilah letak bahwa pernyataan membasuh kedua telinga itu adalah sunnah. Wa mas'ul jamil udhunaini zahirihima wa batinihima. Wa mas'ul jamil udhunaini lan masuh sekabehane kuping loro zahirihima ing dalam jabane udhunaini wa batinihima lan jerone udhunaini bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Jadi di sini membasuh telinga baik itu luar dalamnya ini dengan menggunakan air yang baru. Ai khairi balalir rosi, tegese ora sakliyane neles-nelesi sirah. Maksudnya ialah bukan basah-basah sisa atau air sisa dari mengusap kepala. Hal ini karena ada ulama yang berpendapat bahwa telinga itu adalah bagian daripada wajah. Jadi ketika seseorang berwudu kemudian langsung mengusap ke telinga, dia mengatakan itu adalah telinga bagian daripada wajah. Ada lagi ulama mengatakan bahwa telinga itu adalah bagian dari kepala, maka ketika dia mengusap rambut maka dia pula mengusap telinga. Akan tetapi dengan adanya kalimah bima'in jadidin ini adalah untuk memisah antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Jadi Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa muka rambut kepala, telinga tetap telinga. Jadi seperti itu biar kita paham. Dengan ciri dia mengganti daripada air yang baru, dan setiap anggota yang fardu kita pasti mengganti air yang baru. Kalau usapan tentunya dalam hal ini bagaimana kita menggunakan air untuk taharoh dan bagaimana tentu kita menggunakan debu untuk taharoh, bagaimana yang kita kenal dengan tayamum. Banyak yang tidak paham ketika dia bertayamum ternyata debu yang ia pakai itu sudah dihukumi mustakmal karena berulang kali tidak menggunakan kaidah fikih yang tentu benar di situ, tidak dengan kajian, tidak dengan bimbingan. Maka dia paham, dia tahu kalau tayamum itu menggunakan daripada debu. Tetapi tata cara menggunakan debu agar ia betul-betul suci menurut kaidah fikih, dia salah memperagakannya. Akhirnya debu yang ia pakai itu adalah hukumnya mustakmal atau sudah terpakai. Karena berulang, saya katakan lagi. Cuman kalau penggunaan air dalam taharoh ini tidak masalah. Jadi ketika kita mengusapkan, kita ulang seperti ini, selama tangan ini tidak mengangkat untuk meratakan air ini, tidak mengangkat tangan, itu pasti dihukumi air yang suci. Cuman kalau sudah diangkat, itu sudah lain lagi. Pembatasnya di situ, kawan-kawan. Jadi jelas ya, di sini bahwa kesunahan daripada wudu ialah mashu jamil udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima. Wa sunnatu lan utawi sunahi fi kaifiyati mashihima ing dalam carane ngusap udhunain iku ayadkhula yen to nglebokake sapa mutawaddi musabbahataihi apa musabbahataihi pinuduh lorone mutawaddi bi somahaihi ing dalam leng-lengan mutawaddi. Jadi leng-lengan kuping maksudnya di sini. Jadi di sini kesunahan tata cara bagaimana kita melakukan membasuh telinga. Ini dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga. Masukkan jari telunjuk. Kemudian bagaimana? Wa yudirohuma lan ngubengake sapa man telunjuk ing udhunain. Jadi diputar telunjuk yang sudah berada di dalam telinga ini diputar-putar. Alal ma'atifi ing atase lempit-lempitane. Jadi diputar. Ini ada lempitan-lempitan ini itu dibersihkan atau diusap dengan telunjuk. Maksudnya seperti itu. Kemudian wayumiro ibhamaihi. Wayumiro lan nglakokake ibhamaihi ing jempole mutawaddi. Ala dhuhurihima ing atase jabane udhunai. Jadi tadi telunjuk, sekarang ini adalah jempol. Jempol ini dijalankan di telinga bagian luar. Biasa seperti kita mau jibir seperti ini dijalankan. Biasanya ini yang menurut dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Jadi dijalankan jempol kita pada telinga bagian luar. Kemudian kita terus. Summa yulsiqo nuli nemokake sapa mutawati kaufaihi ing epe mutawati wa humalan utawi kaufaihi iku mabdu latani bil udhunain. Yakni dengan menempelkan, maksud epe itu tangan bagian dalam. Jadi seperti ini. Yang di luar daripada apa yang kita cangkup ini bukan termasuk epe itu adalah yang bagian dalam. Itu ditempelkan di daun telinga. Di mana di situ mabnu latani yang dalam keadaan basah. Ini dalam keadaan basah kita tempelkan ke telinga. Istidharon krono arahe mertelaake. Istidharon itu karena tujuan untuk memastikan bahwa air tersebut sudah betul-betul rata ke daun telinga. Jadi ini tentu bisa dipahami. Sekali lagi kami sudah sajikan referensi, dan referensi ini bukan hanya saja yang ada kitab yang saya baca, kan tetapi kitab bahkan lebih standar lagi
kitab Mabadi Fikih juz 1 mengatakan bahwa furudul wudu'i sittatu asya'a, 6 perkara termasuk daripada fardunya wudu. Mabadi Fikih, pelajaran anak ibtida. Kemudian di dalam kitab Durarul Bahiyah juga mengatakan bahwa fardunya wudu itu ada 6. Dan apalagi yang sejalur Takrib, Fathul Qorib, Al-Baijuri, Toseh ini sudah jelas. Jadi referensi mana yang kalian butuhkan? Kalau kalian memframing bahwa kami ini hanya karena benci, karena kami tidak suka. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan tentu kita menambah sedikit tentang wawasan di mana hal ini agar masyarakat paham. Jadi kita tentu tidak akan negosiasi bagi seseorang yang akan menutupi suatu kebenaran. Siapapun itu, kita akan upayakan memberikan satu perlawanan dengan dasar kajian-kajian atau ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Amangku, Metos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.